Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, langsung saja. Saya Khairul Anam, mahasiswa STKIP NU Indramayu atau disebut dengan Kampus Hijau dalam prodi PGSD kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan ataupun menerangkan tentang salah satu materi matematika yang biasanya diajarkan pada anak SD ataupun SMP, yaitu salah satunya adalah aljabar. Saya akan menjelaskan apa sih aljabar itu, apa sih bentuk-bentuk aljabar itu, dan bagaimana sih cara pengoperasian perhitungan aljabar itu. Oke, langsung saja, mari kita simak baik-baik penjelasan dari saya. Namun sebelumnya, berhubung rumah saya jauh dari sekolahan, mohon maaf, saya akan menjelaskan dengan alat dan bahan seadanya. Oke, langsung saja, mari kita simak. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaian. Seperti contoh bentuk aljabar berikut ini, yaitu 3x ditambah 7 sama dengan 12, di mana 3 adalah koefisien x dan x itu adalah variabel, 7 adalah konstanta 7 dan 12 adalah konstanta 12. Untuk lebih jelasnya, bentuk-bentuk aljabar itu ada 7. Yang pertama, rumus persamaan atau disebut sama dengan. Yang kedua itu ada variabel atau peubah. Yang ketiga itu ada koefisien. Yang keempat ada konstanta. Kelima itu eksponen atau pangkat. Yang keenam ada derajat, dan yang terakhir itu ada suku. Oke, Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk aljabar yang pertama, yaitu rumus persamaan atau sama dengan. Persamaan ini dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika yang terdapat pada suatu masalah. Contoh, jumlah kelereng Andi dan Yuni adalah 10 buah. Jika kelereng Yuni sebanyak 3 buah, berapa jumlah kelereng Andi? Oke, langsung saja kita jawab. Langkah pertama yaitu dengan mengubah kelereng Yuni menjadi variabel Y dan mengubah kelereng Andi menjadi variabel X, sehingga Y sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3. Jika X ditambah Y sama dengan 10 dan yang ditanyakannya adalah nilai X, maka penyelesaiannya X ditambah Y sama dengan 10. X tambah 3 ini adalah nilai Y sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi 3. 3 ini dari mana? Yaitu dari sini. Mengapa di sininya negatif? Karena tadinya positif, karena 3 ini berpindah ruas menjadi negatif. Yang tadinya di sini berpindah ruas ke sini. Sehingga X sama dengan 10 kurang 7, yaitu 7. Jadi nilai X-nya adalah 7. Bentuk yang kedua itu ada variabel atau peubah. Simbolnya adalah A besar, B besar, C kecil, D besar, dan seterusnya. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang berubah-ubah, dalam kurung tidak tetap. Contohnya, 3x ditambah 4y ditambah z sama dengan 0. Pada persamaan tersebut terdapat 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Ini disebut variabel, dan z adalah variabel. Sebab X, Y, dan Z ini adalah suatu simbol yang dapat menggantikan suatu nilai yang berubah-ubah.
Bentuk yang ketiga itu ada koefisien. Adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Contohnya 3x ditambah 4y ditambah z sama dengan 0. 3 ini dinamakan koefisien x, 4 dinamakan koefisien y, dan z adalah koefisien z. Sama halnya nilainya adalah 1. Sebelum paham, kita ulang kembali pengertian dari koefisien, yaitu nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nah, ini tuh koefisien, sedangkan nilai variabel ini x. Jadi untuk mengalihkan suatu variabel. Bentuk yang keempat yaitu konstanta. Adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Contohnya 3x ditambah 7 sama dengan 12, dimana 7 itu adalah konstanta 7, 12 itu konstanta 12. Pengertiannya itu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Jadi 7 ini dan 12 ini adalah nilai tetap pada suatu bentuk aljabar. Bentuk yang kelima itu ada eksponen atau pangkat. Contohnya y sama dengan 3x pangkat 2, di mana 2 ini dinamakan pangkat variabel x. Kemudian yang keenam ada derajat. Adalah nilai pangkat yang tertinggi yang terdapat pada suatu variabel bentuk aljabar. Contohnya 3x itu derajatnya sama dengan 1. 3x2 tambah 1 itu derajatnya 2, karena ini 2. 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1, maka derajatnya di sini adalah 2. 4x pangkat 4 ditambah 2y tambah 2 tambah 1, maka derajatnya ini adalah 4. Karena nilai yang paling tertinggi itu adalah 4. Jadi derajatnya 4. Kemudian yang terakhir itu ada suku. Suku itu adalah total elemen yang terdapat pada bentuk aljabar. Contoh, bentuk aljabar 2x, sukunya itu adalah 1. 2x itu termasuk adalah satu suku. Yang kedua itu 2x ditambah 1, sukunya itu ada 2, yaitu 2 dan 1. Kemudian yang ketiga 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1, sukunya itu ada 3, karena ada 3, 2, 1, itu ada 3 angka, jadi sukunya ada 3. Paham kan? Oke, selanjutnya itu ada operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisien antara suku-suku yang sejenis. Ingat ya, dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisien antara suku-suku yang sejenis. Contoh soal 4x tambah 2y kurangi 2x, 3a pangkat 2b dikurangi 5ab dikurangi 2a pangkat 2b. Langsung kita jawab ya. A 4x tambah y dikurangi 2x sama dengan, karena di sininya mencari suku-suku yang sejenis, maka kita cari suku yang sejenis, yaitu 4x dan 2x. Maka 4x dikurangi 2x ditambah y sama dengan, kita kurangkan 4 dikurangi 2 itu 2x tambah y. Jadi nilainya adalah 2x tambah y. Kemudian yang B, 3a pangkat 2b dikurangi 5ab dikurangi 2a pangkat 2b sama dengan, kita cari nih suku-suku yang sejenis, yaitu ada 3a pangkat 2b dan 2a pangkat 2b. Kita kurangkan 3a pangkat 2b kurangi 2a pangkat 2b kurangi 5ab menjadi a 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1, jadi ditulisnya a pangkat 2 b dikurangi 5ab. Paham kan? Kemudian operasi yang kedua yaitu operasi perkalian.
Pada operasi penjumlahan atau perkalian berlaku sifat-sifat seperti pada bilangan bulat, yaitu yang pertama ada sifat komutatif penjumlahan, yaitu di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua sifat asosiatif penjumlahan, yaitu di mana A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tambah C. Sifat yang ketiga itu sifat komutatif perkalian, yaitu di mana X A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Dan sifat yang terakhir itu ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi digabung perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah atau dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B tambah atau kurang dalam kurung A dikali C. Pada perkalian antara suku aljabar, kita bisa dapat menggunakannya dengan sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Contoh soal. Yang pertama itu perkalian suku 1 dan suku 2 atau suku banyak. Yang pertama 4x dalam kurung x dikurangi 2y. Yang kedua 8a dalam kurung 3ab dikurangi 2ab pangkat 2 dikurangi 8ab. Langsung saja kita jawab. 4x dalam kurung x dikurangi 2y sama dengan 4x dikali x kurangi 4x dikali 2y. Karena kita memakai sifat distributif di mana A dikali B atau B ditambah kurangi C sama dengan A dikali B. Jadi A dikali B berarti 4x dikali X. Kemudian kurang atau tambah A dikali C. A dikali C berarti 4x dikali 2y. Maka kita jumlahkan 4x kali X sama dengan 4x pangkat 2 kurangi 4 dikali 2 sama dengan 4x dikali 2y sama dengan 8xy. Itulah hasilnya. Oke, lanjut. Kemudian kita jawab nomor 2. 8a dalam kurung 3ab dikurangi 2ab kuadrat dikurangi 8ab sama dengan 8a kita masukkan di dalam kurung 3ab dikurangi 8ab. Ini kan suku yang sejenis. Kemudian dikurangi 2ab pangkat 2 dari sini sama dengan 8a dalam kurung negatif 5ab dikurangi 2ab pangkat 2, maka menjadi 8a dikali negatif 5ab dikurangi 8a dikali 2ab pangkat 2. Jadi ini dikali ini dikali ini, maka 8a dikali negatif 5ab menjadi negatif 40a kuadrat b dikurangi 8a dikali 2ab pangkat 2 menjadi 16a pangkat 2 b pangkat 2. Lalu dibagi min 8, maka sama dengan 5a 2b ditambah 2a kuadrat b kuadrat. Kemudian B, perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh, dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung C ditambah D, maka akan berubah A ditambah AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Jadi ini ke sini dan AD ke sini, BC dan BD. Jadi A ditambah B dalam kurung dikali C tambah D itu sama dengan AC ditambah AD dalam kurung tambah BC tambah BD.
Misalnya contoh X ditambah Y pangkat 2. Penyelesaiannya adalah X tambah Y pangkat 2 itu sama dengan X ditambah Y dalam kurung X tambah Y sama dengan kita kalikan X kali X, X kali X, X kali Y, X kali Y, Y kali X dan Y kali Y, Y kali X dan Y kali Y. Maka X kali X itu X kuadrat ditambah X kali Y sama dengan XY ditambah Y kali X sama dengan YX ditambah Y kali Y sama dengan Y pangkat 2. Maka X pangkat 2 ditambah 2X Y ditambah Y pangkat 2. Inilah hasilnya. Kemudian contoh yang kedua itu ada X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Jadi X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali 2 menjadi 2X. 2 dikali X menjadi 2X. Dan 2 dikali 2 menjadi 2X kali 2. Maka kita jumlahkan. Tulis lagi X pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 2X tambah 4. Lalu X pangkat 2 ditambah 4X 2 kali 2X sama dengan 4X ditambah 4X. Jadi nilai dari X ditambah 2 pangkat 2 adalah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Kemudian contoh soal lagi. Tentukan hasil kali dari X dikurangi 3 X ditambah 3. Langsung kita jawab. X dikurangi 3 dikali X ditambah 3 sama dengan X dikurangi 3 dan X ditambah 3. Kita kalikan lagi. X kali X, X kali 3, 3 kali X, 3 kali 3. Maka kita jumlahkan X kali X sama dengan X pangkat 2 tambah X kali 3 sama dengan 3X dan min 3 dikali X sama dengan min 3X dikurangi min 3 dikali 3 itu sama dengan min 9. Maka X pangkat 2 karena ini 3X dikurangi 3X sama dengan 0, jadi gak usah ditulis. Jadi ini min 9 kita tulis kembali. Jadi nilai dari X dikurangi 3 adalah dan X tambah 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Oke, itu saja materi yang bisa saya dapat jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang pantas, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.